Kalau berdiskusi terkait pendidikan, tentunya kita selalu ingat dengan bagaimana upaya daripada pemerintah mendorong pendidikan vokasi begitu supaya bisa lebih diperhatikan juga oleh dunia industri. Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Pak, sudah sampai mana dan sejauh mana ini upaya yang dilakukan dari Kemendikbud sendiri? Wah, luar biasa. Mas Daniel, terima kasih. Apabila kita berbicara tentang pendidikan vokasi, tentunya kita berbicara tentang 17.000 lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, 14.000 SMK, dan 2.200 lebih politeknik serta sekolah-sekolah vokasi. Nah, amanat untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi ini ada dalam RPJM 2020-2024. Apabila kita bicara masalah kemitraan, alhamdulillah sudah ada unit kerja baru yang umurnya belum sampai 1 semester ini, yaitu Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Itulah yang kita harapkan, atau di pundak mereka lah tertuang harapan itu untuk melink and supermatch-kan hubungan antara pendidikan vokasi tadi dengan dunia usaha dan dunia industri. Saat ini, seperti yang sudah dikemukakan tadi di depan, kita sudah roadshow di 2 tempat, yaitu di Batam dan di Mandalika yang merupakan kawasan ekonomi khusus. Di sana kita mempertemukan elemen-elemen pendidikan vokasi, politeknik maupun SMK-SMK yang ada di lokasi tersebut dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, di samping itu kita juga sangat bersyukur adanya forum pengarah vokasi saat ini, di mana forum pengarah vokasi tersebut anggotanya sudah hampir 50 orang. Itu terdiri dari perwakilan-perwakilan pengusaha yang ada di Kadin, kemudian Apindo, kemudian Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Nah, mereka dengan sepenuh hati memberikan kepada kami rekomendasi-rekomendasi bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi itu. Di antaranya adalah memberikan job title, pekerjaan apa yang nanti diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri dalam 5-10 tahun yang akan datang. Ini apakah berarti memberikan job title yang sebelumnya belum pernah didengarkan begitu oleh dunia industri dan juga pendidikan, merupakan salah satu cara juga untuk melink and match-kan antara industri dan juga vokasi? Betul, jadi job title yang ada itu sebenarnya sudah sama-sama tahu ya. Namun kan diperlukan suatu mediator di tengah ya yang lebih bisa merekatkan hubungan antara pendidikan vokasi ini yang seperti saya sebutkan tadi, lembaga kursus pelatihan, SMK serta politeknik-politeknik itu dengan calon penggunanya, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Baik. Kurang lebih itu Mas Daniel. Baik. Kemudian kalau kita lihat secara menyeluruh dan lebih mendetail begitu, mungkin masyarakat juga masih beberapa belum bisa menangkap program-program khusus yang dilakukan oleh Kemendikbud. Ini program-program seperti apa ini? Karena tadi disebutkan oleh Pak Saufi sendiri ada program link dan supermatch begitu. Ini program apa saja? Betul. Program link and supermatch itu kita rangkum sedemikian rupa dalam 9 paket ya. 9 paket link and match yang sering didengungkan sekarang oleh Mas Menteri maupun oleh Bapak Dirjen kami, Pak Wikan Sakarinto. Di antaranya adalah yang pertama itu penyusunan kurikulum harus dilakukan bersama-sama antara satuan pendidikan vokasi itu dengan dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya adalah dosen atau guru-guru atau pelatih dari tempat industri itu datang ke sekolah-sekolah vokasi atau ke SMK. Yang ketiga adanya pemagangan yang terstruktur yang diciptakan sedemikian rupa oleh satuan pendidikan ini bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Anak-anak itu magang, dia tahu apa yang harus dia kerjakan, berapa lama dan seterusnya. Selanjutnya adanya komitmen dari dunia usaha dan dunia industri untuk menyerap anak-anak yang magang di tempat mereka. Itulah sebagian dari 9 paket link and match yang sering kita dengungkan untuk mendekatkan hubungan antara dunia usaha, dunia industri dengan satuan pendidikan vokasi. Tapi yang paling menjadi sorotan ini adalah bagaimana kemudian program magang ini berlangsung begitu. Pak Saufi, update-nya seperti apa? Apakah sudah merambah ke seluruh sektor begitu atau hanya sektor-sektor tertentu saja ini yang menjadi target untuk pemagangan? Baik, sekarang ini fokus kita masih ada 4. Yang pertama mesin dan konstruksi,
yang kedua itu adalah ekonomi kreatif, yang ketiga adalah hospitality, dan yang keempat itu adalah caregiver dan seterusnya pelayanan sosial gitu. Kita berharap ada bidang-bidang lainnya juga yang menunjang. Nah, selama ini yang kita kenal anak-anak kita itu magang ya di zaman lalu itu hanya 3 bulan atau kurang. Kemudian mereka hanya mengerjakan pekerjaan clerical. Nah, saat ini tentunya dengan adanya forum pengarah vokasi, mereka didirikan tanggal 15 Juli. Seminggu setelah itu kami sudah mendapatkan rekomendasi yang luar biasa baiknya, khusus dari kita katakan Indonesian Hotel Grand Manager Association, itu kumpulan para manajer hotel. Mereka memberikan rekomendasi karena mereka dibawa atau menjadi anggota forum pengarah vokasi. Pak Saufi dan tim, mari kita katakan bahwa pemagangan yang terbaik untuk hotel itu minimal 6 bulan. Kalimat seperti itu langsung kita catat dan kita berikan feeding itu kepada pelaksana pendidikan, dalam hal ini kepada SMK, untuk menjadi kebijakan bahwa pemagangan yang baik itu minimal 6 bulan dan lebih baik lagi adalah 1 tahun untuk bidang perhotelan. Kurang lebih seperti itu. Langsung diserap seperti langsung itu. kita lakukan seperti ini kalau kita lihat bagaimana implementasinya di area Mandalika, Nusa Tenggara Barat, ini update-nya sudah seperti apa? Tentunya untuk daerah sana berarti untuk kegiatan magang vokasi pun lebih diarahkan kepada hospitality, begitu ya? Betul. Kebetulan KIK Mandalika kan fokusnya salah satunya adalah bidang pariwisata. Tahun depan akan ada MotoGP di sana. Tentunya harus disiapkan infrastruktur, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Yang melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU, kemarin itu ada 22 pihak. Di antaranya misalnya Politeknik Negeri Bali bekerja sama dengan Hotel Sinregis, kemudian bekerja sama dengan Hotel Kempinski yang ada di Bali. Langsung setelah terjadi penandatanganan itu, kita mendapat kiriman foto-foto dari Politeknik Negeri Bali. Ini loh, anak-anak kami sudah magang di tempat yang kita janjikan, yang sudah kita kerjasamakan, seperti itu. Begitu juga SMK Negeri Pujut di sana, misalnya ada 3 SMK di sana bekerja sama dengan industri pariwisata lokal di sana, ada Novotel kebetulan. Nah, kita sampaikan bahwa kerjasama ini tidak sekedar tanda tangan MOU. Unit kerja kami harus bisa juga mengkawal, kemudian mendampingi bagaimana pelaksanaan dari nota kesepahaman itu sedalam apa dia, sehingga bisa kita lihat tingkat keefektifannya setelah 6 bulan seperti bagaimana, dan kita akan lihat nanti di akhir program pemagangan seberapa besar tingkat keterserapan anak-anak kita di industri tempat dia magang tadi. Baik, berarti ini semangatnya masih tetap sama ya Pak, walaupun di kondisi pandemi dunia pariwisata sebenarnya sedang tertekan, tapi pendidikannya tidak boleh tertekan. Tidak gitu boleh, ya, justru Saufi. di zaman pandemi ini kita harus mempersiapkan, saatnya kita menyemai, membuat kontak sebanyak-banyaknya, menghubungkan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri untuk saling mengenal pertama. Sehingga begitu selesai pendidikan pandemi ini, mereka bisa lari cepat gitu untuk mengaktualisasi kerjasama tersebut. Baik.